Malam harinya, Peter sedang berada di depan mansion untuk menemui Aileen. Dan kali ini Peter menghubungi Aileen dulu untuk menghampirinya di luar mansion. "Aileen, aku sudah di depan nih. Maaf, aku tidak bisa menemui kakak lagi." "Loh, tapi Aileen..." Segera mungkin Aileen mengakhiri panggilannya. Aileen memilih langsung berjalan menuju kamar tamu yang akhir-akhir ini menjadi kamar Regan. Ceklek. Aileen memejamkan matanya dan menghirup wangi parfum Regan yang tertinggal di dalam kamar. "Rasanya aku sangat merindukan wangi ini. Bahkan bantalmu yang di kamar saja sudah tidak sewangi ini. Hingga aku sedikit kesulitan untuk tetap nyenyak dalam tidur setiap malam." Aileen pun melangkahkan kakinya menuju kasur. "Bagaimana caranya aku bisa menjauhinya? Aku akan membuat hati Kak Peter sakit. Tapi di sisi lain, jika aku terus-menerus bertemu setiap saat dengannya, Reganlah yang akan tersakiti. Meskipun dia mengatakan baik-baik saja dan bersikap seolah tidak peduli padaku, tapi aku sangat yakin hatinya pasti menahan cemburu, karena tidak ada perasaan yang berubah secepat kilat. Aku pun yakin kalau dia masih mencintaiku. Kenapa dia harus berkata kasar dan keras coba jika berbicara denganku? Dan kenapa pula dia lebih parah menghindariku dari sebelumnya? Bahkan dia selalu mengatakan muak jika dekat-dekat denganku. Apa aku semenjijikkan itu di matanya?" Tangan Aileen pun meraba bibirnya perlahan. Harusnya ini memang tidak tersentuh oleh laki-laki lain. Tapi apa susahnya untuk sekedar memaafkan, karena semuanya hanya salah paham. Kuharap kondisi ini akan segera berakhir. Jam menunjukkan pukul 1 siang dan Arimbi menelpon Aileen. Panggilan pun berlangsung. "Halo Bi." "Aileen, gue pikir hanya perasaan gue aja. Ternyata bener, lu suka digangguin sama mereka." "Hah? Diganggu? Mereka siapa Bi?" tanya Aileen. "Kenapa lu gak ngomong sama gue sih kalau Siska sama Joanna suka menggangguin lu?" "Hah? Regan tuh baru aja mencat mereka." "Apa? Jangan bercanda loh Bi." "Gue gak bercanda. Gue bahkan lihat sendiri gimana Regan bicara sama mereka. Dan lu tahu Regan keceplosan ngomong tentang lu yang diajak ke klub waktu itu." Ya tentu aja lah Siska sama Joanna heran kenapa Regan bisa tahu masalah itu, dan kenapa Regan mempermasalahkan itu. Bukannya kalau dilihat dari mata umum itu wajar-wajar aja? Ya karena mereka bukan melakukan kesalahan di kantor, tapi seperti biasalah, dengan tatapan tajamnya Regan mampu membungkam mereka berdua yang berniat ingin berdebat. Astaga, ini tidak bisa dibiarkan. Pantas juga sih mereka dipecat. Secara Regan paling gak suka melihat karyawannya melakukan hal yang buruk selama di kantor. Ya meskipun bukan perihal pekerjaan sekalipun, tapi tetap aja mengganggu lu itu bukan hal yang baik kan. Coba aja mereka tahu status kalian. Gue sangat yakin mereka gak bakalan berani macam-macam sama istri bosnya. Regan lagi apa Bi? Dia lagi sibuk gak? Sejak kapan suami lu itu terlihat tidak sibuk? Dia kan selalu sibuk Aileen. Ya udah deh, gue bakalan bicara sama Regan nanti. Oh baiklah. Sampai jumpa ya Bi. Terima kasih infonya. Sama-sama Lin, jawab Arimbi. Panggilan pun berakhir. Aileen pun langsung menghubungi Regan, namun berkali-kali mencoba, ia tidak dijawab oleh Regan. Wanita itu terlihat mendengus kesal karena panggilannya tidak dijawab oleh Regan, dan ia pun langsung mengirimkan pesan untuk Regan. Ia langsung membuka room chatnya dengan Regan dan mengetik, "Gan,
Kamu itu tidak perlu memecat Siska dan Joanna. Lagi pula itu salahku juga karena malas bergaul dengan mereka. Makanya mereka mungkin terus mencoba untuk bisa berteman dan dekat denganku. Lagi pula mereka juga belum mengetahui statusku. Jadi wajar aja jika mereka bersikap seperti itu. Cukup aku yang dipecat, mereka jangan. Kasian tahu Gan. Kamu siapa? Berani sekali mengaturku, ujar Regan. Gan, aku tidak lagi mencoba mengaturmu. Hanya saja mereka berdua pasti sedang kebingungan karena mereka tiba-tiba dipecat. Itu urusan mereka dan kamu tidak berhak mengurusi hal mereka. Dan kamu bahkan juga tidak berhak menggangguku saat ini. Maaf jika aku mengganggumu. Jangan terkesan seolah-olah kamu jahat. Untuk orang lain, aku tidak ingin kamu selalu dicap buruk sama orang lain karena kamu tidak seburuk itu. Jadi ayolah maafin mereka. Bagaimana jika mereka sangat membutuhkan pekerjaan itu? Lagi pula itu hanya masalah sepele Gan. Regan pun memilih untuk tidak membalas pesan Aileen dan hanya membacanya. Aileen mengerap kesal karena Regan hanya membaca pesannya. Sementara Regan, ia memang dari awal tidak berniat untuk saling berkirim pesan dengan Aileen. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk membacanya saja. Karena percuma, Aileen akan tetap pada pendiriannya untuk terus meminta Regan agar tidak memecat Siska ataupun Joanna. Padahal sebenarnya Regan sudah menahan-nahan untuk tidak memecat keduanya sebelum hubungannya dengan Aileen lebih buruk. Hanya saja, Regan juga tahu Aileen pasti akan protes karena berpikir status mereka tidak diketahui siapapun hingga orang lain bebas memperlakukannya. Dan pikiran Regan terbukti jelas karena Aileen baru saja protes kepadanya. Aileen yang masih berada di kamar Regan dan kembali memilih untuk merebahkan tubuhnya. Namun tiba-tiba saja matanya langsung terfokus dan menatap sesuatu yang sebelumnya tidak ada di kamar tamu itu. Dan hal itu sukses membuat kedua matanya membulat sempurna. Astaga, apa-apaan itu? Kenapa dia menyimpan itu semua di kamar ini? Dan kenapa dia harus menyimpan itu? Aileen terlihat benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat saat ini. Malam harinya, jam menunjukkan pukul 19.35. Aileen sibuk mondar-mandir sambil menatap kembali sesuatu yang ia lihat di kamar tamu. Setelah makan malam, Aileen memang memutuskan kembali untuk masuk ke kamar Regan. Hei, ayolah, kenapa jam segini dia juga belum pulang? Bukankah seharusnya dia sudah berada di rumah? Tapi Hah? Kak Peter nelpon. Ada apa kak? Kenapa tidak mengabariku seharian ini, Dan kenapa juga kamu mengabaikan teleponku hari ini? Ada apa Aileen? Jangan bersikap seperti ini. Apa maksudmu tadi? Yang mengatakan jika kamu tidak akan bertemu denganku lagi. Apa semua ini ulah Regan? Laki-laki itu. Bukan kak, bukan seperti itu. Kamu kembali berteriak saat berbicara denganku Aileen. Kak, kumohon, hentikan. Jika kita sering bertemu, yang ada perasaan kakak ke aku tidak akan menghilang. Bukankah itu akan semakin memperburuk keadaan Kak Peter? Hentikan, apa yang kamu maksud, Sudah kubilang, perasaan ini tidak mungkin menghilang Aileen. Kenapa kamu sulit sekali untuk mengerti, Kalau tidak bisa membalas perasaanku, setidaknya biarkan aku ada setiap saat untukmu. Aileen, itu akan jauh lebih baik. Aku bisa melindungimu meskipun tidak harus 24 jam. Setidaknya dengan kita bertemu, hatiku lega karena kamu itu baik-baik saja. Tidak bisa seperti itu, Kak. Aku harus menjaga perasaan Regan juga, jawab Aileen. Apa yang harus dijaga, Memang ada apa dengan perasaannya? Aku yakin dia bahkan tidak mencintaimu. Jadi, bukankah seharusnya kamu lebih memikirkan dan menjaga perasaanku, Aileen? Kak Peter, Ucapan Aileen seketika terhenti saat melihat sosok Regan yang lengkap dengan aura yang menyeramkan. Tatapannya yang begitu tajam, mata belati, dan ekspresinya yang datar, juga dingin, namun tetap terlihat tegas, mampu membuat Aileen membengkak seketika.
Jantung Aileen berdebar tak karuan karena kembali merasakan aura Regan yang seperti ini. Setelah beberapa minggu, ia sendiri ikut menghindari Regan dan Regan masih diam di dekat pintu dan terus saja menatap Aileen. Dan jangan dilupakan tentang panggilan Peter dan Aileen yang hingga saat ini masih terhubung. Aileen, kenapa berhenti? Jawab pertanyaanku. Aku akan membuktikan jika Regan tidak mencintaimu, dan kamu akan menyadari jika laki-laki yang tulus mencintaimu itu hanyalah aku. Tatapan Regan langsung berfokus pada benda pipih yang berada di genggaman Aileen. Meskipun panggilan itu tidak di loudspeaker, Regan samar-samar tentu bisa mendengar suara laki-laki di seberang sana. Melihat Regan yang menatap ponsel di tangannya membuat Aileen tersadar dan langsung memutuskan panggilannya dengan Peter. Gan, panggil Aileen. Apa kamu tahu Aileen, aku sangat ingin menamparmu sekarang. Tapi itu tidak mungkin kulakukan karena kamu itu wanita. Kalau itu bisa membuat emosimu sedikit reda kepadaku, lakukanlah. Aku tidak apa-apa Gan, tapi sebelum itu biarkan aku bertanya sesuatu dulu padamu. Aileen langsung menunjuk sebuah kulkas kecil yang berada di sampingnya. Apa kamu bisa jelaskan tentang ini, Gan? Sejak kapan kamu menyimpan minuman sialan itu lagi, ha? Bukankah kamu sudah janji saat kita honeymoon untuk tidak pernah menyentuh minuman itu lagi? Apa kamu tidak mikir, ha? Diam! Kamu benar-benar lancang sekali ya masuk ke sini. Keluar dari kamarku dan jangan pernah menginjakkan kakimu ke dalam sini lagi. Regan, kenapa harus menyimpan minuman seperti itu, ha? Itu bahkan bisa membahayakanmu. Apa kamu sudah tidak peduli dengan kesehatanmu? Regan mengambil nafas panjangnya sejenak. Apa pedulimu? Jangan pernah ikut campur dengan urusanku lagi. Ini hidupku dan jangan mengaturku. Aku sudah mencoba sabar, Gan. Tapi kenapa kamu selalu membuatku emosi akhir-akhir ini, ha? Kamu lupa apa yang kamu ucapkan dulu. Urusanmu itu urusanku juga. Aku berhak mengaturmu agar hidup kamu lebih baik. Berhenti mengingat kata-kata yang aku ucapkan dulu kepadamu. Itu sudah tidak berlaku lagi semenjak kamu mengkhianatiku. Sekarang lebih baik kamu kembali ke kamarmu dan kamu bisa melanjutkan perbincangan kalian berdua di telepon yang sempat terganggu karena aku. Regan, dia itu hanya kakakku, bukan selingkuhanku. Berhenti berpikiran jika aku mengkhianati cinta kita. Aku. Kamu benar-benar keras kepala ya? Keluar! Regan langsung menarik paksa tangan Aileen agar keluar.